Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku sesama manusia. Pada hari ini saya akan bercerita dan izinkan kami berpendapat untuk saudara-saudaraku sekalian. Pada dasarnya manusia itu sedunia ini punya satu rasa, tidak ada bedanya, baik itu yang kaya ataupun yang miskin punya satu rasa dengan kita. Seandainya kita merasakan gula itu manis, siapapun juga akan merasakan gula itu manis. Kalau seandainya aku merasakan garam itu asin, siapapun pasti merasakan kalau garam itu asin. Jadi pada dasarnya apabila kita dihargai orang lain merasa senang, maka hargailah orang lain. Kebanyakan manusia untuk saat ini hanya mengetahui akan kulit tapi tidak tahu kepada isi. Orang sudah sampai kepada isi tapi belum tentu kepada rasa, sampai kepada rasa. Pada dasarnya manusia itu ada beberapa golongan, maksudnya itu keberadaan manusia itu. Yang pertama, ada orang itu yang belum berangkat, itulah tatanan syariat. Kemudian ada orang yang dalam perjalanan, itu tatanan tarekat. Kemudian ada orang yang sudah sampai ke depan pintu, itulah tatanan hakikat. Dan ada orang yang sudah masuk ke dalam, itulah tatanan makrifat. Jadi yang kita tuju adalah kapan kita sampai ke dalam itu. Karena banyak rahasia-rahasia yang harus kita sampaikan. Maka dari itu sebelumnya kami melanjutkan akan hal ini, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami hanya berpendapat apa yang kami ketahui. Pada dasarnya seluruh manusia dikala dilahirkan ke dunia ini semua tangan tuh menggenggam. Kedua tangan kanan dan kiri pasti menggenggam apa yang mereka genggam. Itulah dikala itu adalah hawa nafsu. Tapi karena iblis bercita-cita ingin menyesatkan manusia, maka yang ada dalam genggam itu tadi dibukalah sama iblis, maka menjeritlah sang bayi itu. Kenapa? Karena dikala masih bayi dia sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, karena sudah dibuka sama iblis, maka hawa nafsu berhamburan, akhirnya hawa nafsu banyak menguasai manusia. Apa yang berhamburan itu? Yang pertama, yang ada di tangan kiri itu adalah nafsu amarah. Apa amarah? Itu kesombongan. Maka rata-rata manusia di dunia ini kebanyakan yang sombong. Kemudian nafsu yang kedua adalah nafsu supiah. Apa nafsu supiah itu? Kebanyakan manusia di dunia ini hidupnya adalah serakah. Ingin diri sendiri yang kaya sementara orang lain tidak boleh untuk berkecukupan dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah nafsul mutmainah. Memang nafsul mutmainah adalah bagus. Kenapa? Memiliki jiwa yang tenang. Tapi di situ masih terselip iblis supaya kita itu merasa bangga kalau dipuji orang lain. Jadi hindarilah ingin mendapat pujian dari orang lain, karena segala puji hanya milik Allah, bukan milik kita. Contohnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, itu segala puji milik Allah, bukan milik kita. Yang keempat adalah nafsu alwamah. Apa nafsu alwamah? Yaitu manusia itu merasa dirinya paling benar. Jadi orang lain dipersalahkan. Jadi kita tidak boleh merasa paling benar dan tidak boleh berebut benar supaya kita tidak bertengkar dengan siapapun. Yang kelima, hati-hati dengan nafsu birahi. Karena nafsu birahi itu berada pada nafsu yang suci. Makanya orang menikah itu harus ada saksi, mas kawin, wali, dan lain sebagainya sesuai dengan adat dan istiadat masing-masing. Apabila manusia mampu mengendalikan kelima nafsu tadi mulai dari amarah, supiah, mutmainah, alwamah, dan birahi, maka nafsu yang keenam akan muncul yang namanya nafsu mulhimmah. Apa mulhimmah? Cahaya hati akan ada. Kalau orang sudah memiliki cahaya bersama dengan cahaya hati tadi, maka manusia itu akan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, apabila cahaya sudah bersama dengan manusia sudah bisa kau dapatkan cahaya yang nomor 6 itu, maka nomor 7 akan kita dapat, akan nampak yang nomor 7 yang namanya nafsu aradiyah. Apa? Ayo sabar, ikhlas, ridho, dan berprasangka baik kepada siapapun. Barang siapa sudah 7 kita pegang, maka 8 akan mendekat yang namanya nafsu mardiyah. Apa mardiyah? Ridhonya Allah akan bersama.
Apabila ridhonya Allah sudah bersama, nafsu yang kesembilan adalah yang terakhir, akan sampai kepada kita yang namanya kamilah. Apa itu kamilah? Sempurna. Jadi orang kalau sudah mampu mengendalikan kesembilan hawa nafsu yang ada pada diri kita ini, maka manusia akan memiliki makom yang sempurna. Kalau sudah kesempurnaan sudah bersama dengan kehidupan manusia itu, maka manusia tidak akan pernah berubah dan goyah seperti dengan angka 9. Maka angka 9 itu memiliki keunikan yang luar biasa. Yang pertama adalah 9 biar dikalikan berapa saja jumlahnya tetap 9. 9 dikalikan 1 jelas 9. 9 kali 2 18. 1 dan 8 ya 9. 9 kali 3 27. 2 dengan 7 ya 9. 9 kali 4 36. 3 dengan 6 ya 9. 9 kali 5 45. 4 dengan 5 yang 9. 9 kali 6 54. 5 dengan 4 ya 9. Sampai 9 kali 9 81. 8 dengan 1 ya 9. Makanya wali di tanah Jawa itu adalah wali 9. Padahal wali 9 itu adalah perlambang dari Tuhan untuk kita baca. Karena Rasulullah mendapat wahyu yang pertama kali itu adalah Iqra, suruh baca. Jadi apapun yang ada di dunia adalah perlambang untuk kita baca, untuk kita pelajari. Karena disitulah tersirat ilmunya, rahasia-rahasianya ilmunya Allah banyak tersirat di situ. Makanya lubang hawa nafsu di manusia juga ada 9. Dan seluruh manusia asal itu laki-laki, dia tuh memiliki makom-makom para wali, minimal wali nikah. Sedikit bercanda. Yang sampai dengan huruf Indonesia itu juga terdiri dari 9 huruf. Kalau seandainya Indonesia kita jumlahkan, ya kan? Seandainya kita jumlahkan Indonesia, seandainya huruf sesuai dengan urutan huruf itu tadi, A misalkan 1, B adalah 2, C adalah 3, maka huruf I pertama kali yang ada dalam huruf Indonesia adalah urutan ke-9. A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9 jumlahnya. Nanti kalau I ditambah dengan N, ditambah dengan D, ditambah dengan O, dan seterusnya sampai dengan A terakhir, itu kalau kita jumlahkan adalah 90. Kita bertemu dengan 9 lagi. Nah, 90 kalau kita buka di dalam Al-Quran, apa yang ada di situ yang namanya Al-Balad. Apa Al-Balad? Negara. Itulah aslinya. Indonesia adalah benar-benar negara yang asli. Indonesia akan jadi mercusuar dunia dan Indonesia akan menjadi kiblat dari seluruh negara. Sekiranya itulah pendapat kami untuk saat ini. Semoga bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan yang mendengarkan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.